Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya udah lama nggak review buku, tapi kali ini saya akan mereview sekali lagi buku dari T. Harv Eker yang berjudul The Secret of the Millionaire Mind atau Rahasia Berpikirnya Mindset Para Milioner. Dan buku ini udah saya rangkum juga, jadi Anda nggak perlu memiliki buku itu, udah saya rangkum juga di halaman 28, Success Before 30, yang saya sudah rangkum gampang banget, tinggal 5 halaman. Jadi buku yang begitu tebal udah saya rangkum 5 halaman, tapi isinya kurang lebih sama aja. Bagaimana reviewnya selain satu ini? Nah, sahabat SB30, buku ini intisarinya ada 17 poin yang saya akan menggedor cara berpikir Anda. Jujur, bagi Anda yang tidak kuat membacanya karena banyak sekali kata-kata dan kalimat yang mungkin bertentangan dengan cara berpikir Anda. Bahkan mungkin sebagian dari Anda membaca buku ini bisa tersinggung, atau bahkan Anda mungkin merasa tertampar, atau bahkan merasa terintimidasi. Selagi saya tidak ada maksud itu semua, karena ini semua cara berpikir orang-orang sukses dan miliarder. Yang pertama adalah orang sukses percaya saya bertanggung jawab pada diri sendiri. Nah, Anda perhatikan ya, ketika Anda diberikan tugas dan tanggung jawab, tapi ketika Anda tidak mampu menyelesaikannya, Anda melempar pada orang lain. Anda menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tua, menyalahkan adik, menyalahkan guru, menyalahkan siapapun. Itu bukan cara berpikir miliarder. Jadi dia tahu kalau dia salah, dia tanggung jawab, ini salah saya sendiri. Nah, oleh sebab itu dia orang sukses percaya saya harus tanggung jawab pada diri saya. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua adalah orang sukses itu memegang kendali atas kondisi keuangannya. Jadi, dia terima gaji, dia tahu cara pengaturan uangnya. Dia tidak membiarkan orang lain yang mengendalikan gitu ya. Kendali keuangan di tangan Anda, jadi bukan di tangan orang lain. Jadi, siapapun setiap rupiah yang keluar dari kas Anda, itu Anda tahu. Karena Anda betul-betul kontrol kondisi keuangan Anda sendiri. Makanya, mereka bukannya orang-orang yang sukses itu bukan nggak pernah gagal. Mereka tuh dari Rp50.000 jadi Rp10.000, mereka juga ngalamin. Nah, ini memang udah nasib. Saya memang udah ditakdirkan miskin. Nah, itu adalah kata-kata orang yang menyerah. Nah, tapi T. Harv Eker mengajarkan mereka memegang kondisi keuangannya. Nah, yang ketiga, orang sukses berkomitmen menjadi kaya, sedangkan orang gagal cuman pengen kaya. Kalau saya tanya, siapa yang pengen kaya? Semua angkat tangan. Tapi siapa yang berkomitmen untuk mau kaya? Sangat sedikit sekali. Nah, jadi oleh sebab itu, komitmen untuk kaya itu adalah sebuah millionaire mindset. Poin yang keempat adalah orang sukses berpikir sukses, sedangkan orang gagal selalu berpikir sempit. Ya, orang sukses mereka selalu mencari cara, orang gagal selalu mencari alasan. Nah, yang kelima, orang sukses, nah ini sama, orang sukses mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Ini tipe yang kelima. Ya, kalau yang keempat tadi orang sukses berpikir sukses. Millionaire mindset yang keenam adalah orang sukses mengagumi suksesnya orang lain, sedangkan orang gagal selalu iri melihat kesuksesan orang lain. Ayo, siapa yang di sini panutan Anda? Jadi kalau Anda tolong tulis di menit keberapa panutan Anda. Anda tulis, Anda akan bisa jadi seperti mereka dengan versi Anda, bukan versi dia. Yang ketujuh, orang sukses selalu berkumpul dan berkomunitas dengan orang sukses. Makanya saya selalu katakan mindset, alat, dan mentor. Nah, alat ini di bagiannya itu ada komunitas. Nah, komunitas itu penting. Salah satunya komunitas Yes, ya, mengajarkan Anda untuk berkumpul dengan orang-orang yang muda dan mau berhasil. Yang kedelapan adalah orang sukses selalu tahu bagaimana cara mempromosikan diri dan berjualan. Karena tidak ada orang sukses yang nggak pandai menjual. Semua itu harus belajar cara promosi dan berjualan. Dengan demikian dia bisa mengubah sampah pun jadi uang. Ya, ini lengkapnya nanti Anda tinggal baca. Yang kesembilan adalah orang sukses selalu lebih besar dari masalah. Dia tidak lebih kecil dari masalah. Jadi ketika ada masalah yang besar, maka dia tidak takut sama masalah. Seperti kisahnya Tenzing Norgay. Tenzing Norgay itu adalah pendaki Mount Everest pertama. Tenzing Norgay ini orang yang pernah mendaki Mount Everest dan gagal. Dia kehilangan sama Sherpa-Sherpanya. Dia ketinggalan. Sherpa itu adalah orang-orang yang bersama dengan dia mendaki gunung. Tapi akhirnya Sherpa-Sherpanya meninggal. Nah, dia balik. Kemudian dia gagal menaklukkan gunungnya. Pada suatu hari, ketika ada sebuah mimbar, di sebuah mimbar, dia berkumpul sama orang-orang, tapi di belakang mimbar itu ada gunung Everest gitu. Terus dia bilang, kali ini memang saya gagal menaklukkan Everest. Dia menunjuk gunung di belakang. Tapi kata-kata dia adalah, gunung Everest tidak akan lebih tinggi, karena tinggi dia tetap di situ. Tapi saya akan lebih tinggi, saya akan lebih baik dari tahun kemarin, saya akan lebih hebat dari tahun kemarin. Gunung Everest tidak lebih tinggi, tapi saya akan lebih besar dari masalah saya.
Dan Tenzin Norgay akhirnya dia berhasil menaklukkan Gunung Everest pertama. Itulah kisah yang paling luar biasa. Makanya saya sangat kagum ya dengan kisah beliau. Itu tentang kata-kata millionaire mindset ini. Ya, yang ke-9. Yang ke-10, orang sukses itu bisa menerima masukan orang lain karena mereka adalah pendengar yang baik. Dia tidak kebal dikritik. Dia siap dikritik untuk orang yang maju. Ke-11, orang sukses dibayar berdasarkan omset penjualan. Dan mereka mau dibayar berdasarkan prestasi mereka. Nggak ada prestasi, mereka nggak siap dibayar. Sedangkan orang gagal, belum kerja, belum apa-apa, udah bayaran gue berapa? Emang siapa yang mau pekerjakan lo? Ya, yang ke-12, orang sukses selalu berpikir win-win. Kamu untung, saya untung. Nggak ada yang pihak yang dirugikan. Semuanya sama-sama maju. Itu orang sukses. Nah, yang ke-13, orang sukses membangun aset dan asetnya memberikan dia penghasilan. Nah, orang gagal, dia cuma bekerja mencari uang seumur hidupnya. Tapi aset nggak punya. Yang ke-14, orang sukses bisa menyimpan uang yang dihasilkan. Ini saya baca cepat, itu bukan berarti, karena saya nggak bahas semua. Kalau saya bahas semua bisa 1 jam ya. Tapi poin yang saya mau sampaikan ini, sampaikan dengan Anda membaca buku ini, itu sudah baca dengan rangkumannya semuanya. Dengan demikian, Anda akan sangat paham bagaimana kekuatan daripada millionaire mindset ini. Nah, yang 14, orang sukses bisa menyimpan uang yang dihasilkan. Orang gagal selalu menghabiskan penghasilan yang didapat. Itu bedanya, dia bisa menabung, dan menabung. Ke-15, orang sukses selalu membuat uang bekerja untuk dia, sedangkan orang gagal selalu bekerja mencari uang. Dan yang 2 poin terakhir, poin ke-16 ya adalah orang sukses bisa mengatasi ketakutannya. Orang gagal selalu dikalahkan oleh rasa takut. Dan yang ke-17 adalah orang sukses selalu haus akan ilmu, dia mau maju, dia mau belajar dari orang lain, dan orang gagal baca buku aja males. Ya, padahal buku ini harganya cuma 190.000, sama cuma dengan 2 kali makan malam di mall. Anda 2 kali makan malam di mall, minggu depan sudah lupa, ya kan? Besok pagi udah dibuang, nggak jadi apa-apa, paling jadi kotoran. Tapi kalau Anda 190.000 ini Anda invest sekali seumur hidup, Anda tanamkan, Anda bisa ulang-ulang baca buku ini, hardcover juga, ulang, akan menjadi satu dasar pemikiran. Kalau Anda mau versi lengkapnya, baca buku ini. Kalau Anda mau versi lebih lengkapnya lagi, beli bukunya Tiap Eka. Oke? Semoga 2 buku ini bermanfaat. Jangan lupa like-nya. Sukses selalu, and always salam hebat. Luar biasa.